Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bocim Family. Masya Allah. Biar teman-teman sahabat Bocim bersemangat untuk melakukan ibadah yang satu ini. Ternyata ibadah yang satu ini Masya Allah luar biasa nikmatnya, luar biasa dampaknya buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan melihat beberapa video-video di share ini, teman-teman Bocim semangat nih. Bagi yang sudah mengikuti, ayo berangkat. Tapi yang mungkin masih menabung gitu ya, insya Allah nanti Allah mudahkan berpulang. Panggilan dari Allah Ya. Kita sudah berencana lama, tapi alhamdulillah Ya. di hari ini kita dipanggil untuk kita melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga ya Bu ya. Iya benar, Masya Allah benar. Jadi Abi main nyuplik apa ya, quote yang dari Ustadz ya, bahwa ibadah umroh itu ternyata ini adalah tamunya Allah ya. Jadi yang datang ke sini itu harus ada undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belum tentu yang kaya bisa berangkat ke sini nih, kata Ustadz ya. Dan yang belum tentu juga yang nggak kaya tidak berangkat ke sini. Selama sudah ada undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dipermudah. Ayo sahabat Bocim, semangat ya, dan saksikan video berikut ini. Mudah-mudahan semakin semangat untuk ke tanah suci. Dan masya Allah, keutamaan tanah suci ini luar biasa ya, sampai-sampai merinding ya kalau kita mendengar hadis Rasulullah ya. Jadi kalau ibadah di Masjid Nabawi ini bisa 1000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain. Tapi kalau di kota suci Mekah ya, Masjidil Haram, itu bisa 100.000 kali. Masya Allah. Kami sampaikan nih insya Allah. Dan mungkin ini tips ya buat teman-teman dan keluarga Bocim, sahabat Bocim juga, bahwa ibadah umroh ini memang perlu perjuangan Ya. kita melakukan ibadahnya, dan memang kita perlu persiapan ya. Betul. Baik Masya itu Allah. fisik, terus materi, juga keimanan dan serta ketakwaan kita perlu dipersiapkan jauh-jauh hari. Betul. Jadi kalau dari Abi nih satu nih ingin sampaikan ke sahabat Bocim, bahwa yakinlah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak ada yang nggak mungkin kalau kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ketika kita meminta kita pakai logika kita ya. Karena ada kisah yang luar biasa yang dari Mutawif tentang kisahnya Umar bin Khattab. Dan ini luar biasa buat kita semua. Jadi Umar menjadi khalifah di kota Madinah, tapi doanya setiap saat ingin syahid di kota Madinah. Pada saat itu sahabat kaget ya, ini Madinah sudah aman, tapi Umar ingin meninggal di kota Madinah. Tapi Masya Allah, doa tidak sama dengan logika manusia. Buktinya pada Allah, doa-doa Umar radhiyallahu an dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pun sahabat Bocim, insya Allah selama terus kita merengek berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah akan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun mohon maaf yang sebesar-besarnya nge-share video ini ya. Nah, kalau ada yang salah ucapan atau salah video, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Kita ingin syiar umrah biar semua teman-teman semangat untuk melakukan ibadah umrah. Mungkin itu ya kita sampaikan. Saksikan video berikutnya. Jelas Bapak Ibu sekalian, di sekitar sini ini dulu namanya perkampungan Bani Hashim. Kemarin saya jelaskan bahwa Nabi itu dari sukunya Bani Hashim ya. Atau disebut juga dengan Bani Muttalib, karena kakek mereka itu Abdul Muttalib ya, disebut dengan Bani Muttalib. Pemboikotan terhadap Banu Hashim. Jadi saking laparnya beliau, ketika malam hari nggak bisa tidur, ya maka beliau keluar dari rumah, keluar jalan, nggak tahu tujuan. Ternyata yang diinjak itu dia menginjak sesuatu yang lembek. Menurut prasangka beliau saat itu adalah daging. Tapi malamnya gelap sekali. Nggak tahu yang diinjak saat itu apa. Karena sudah saking laparnya, yang diinjak itu diambil kemudian dimakan. Dan sampai beliau wafat, kata beliau, saya nggak tahu yang saya makan malam itu adalah apa. Jadi saking laparnya luar biasa ya. Bahkan sampai terdengar dari Ka'bah itu tangisan anak kecil ya, perempuan, karena saking laparnya sudah nggak ada yang dimakan. Coba bayangkan, nggak boleh menjual kepada mereka, dan juga mereka nggak boleh beli. Orang luar nggak boleh beli kepada mereka. Jadi nggak bisa. Ekonomi itu betul-betul
berhenti ya, betul-betul berhenti. Tapi kemudian setelah 2 tahun itu pemboikotan berakhir karena beberapa sebab, diantaranya terjadi perbedaan pendapat antara kaum kafir Quraisy ya. Karena ada juga yang sudah kadung menikah gitu ya dengan Bani Hashim ya, punya, termasuk salah satunya Khadijah itu punya sepupu yang bukan dari Bani Hashim. Suatu hari sepupunya itu mau ngirimkan gandum kepada Khadijah, istri Nabi ya, tapi ternyata kemudian dilarang sama orang kafir Quraisy. Maka dianya marah, kemudian memperdebatkan tentang masalah kesepakatan tersebut. Akhirnya sampai orang kafir Quraisy itu terbagi menjadi 2. Ada yang sepakat dengan pemboikotan, ada yang tidak sepakat dengan pemboikotan. Akhirnya mereka kembali ke Ka'bah, dilihat ternyata lembarannya tadi itu sudah dimakan rayap. Akhirnya selesailah pemboikotan selama 2 tahun. Tepatnya di sana. Terowongan itu ya, kurang lebih. Tapi dulu belum ada terowongan, dulu itu gunung ya. Gunung, jadi mepet dengan gunung dulu tempatnya. Agak masuk ke dalam. Belum ada terowongan. Iya, jadi mepet nih, namanya Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais, Gunung Abi Kubais. Jabal itu gunung ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa gunung ini adalah gunung yang pertama ditancapkan oleh Allah di atas muka bumi. Jadi gunung ini gunung pertama di dunia. Berdasarkan hadis ini depan. Kalau sekarang ini jadi istananya raja dan juga rumahnya Imam Masjidil Haram. Ini bukan hotel ini ya? Ini bukan hotel. Ini istana raja. Jadi raja itu di setiap kota punya istana. Kalau mereka Ramadan itu biasanya menghabiskan waktu di sini. Begitu juga dengan imam-imam ya, As-Sudais, kemudian Syekh Turem, semuanya rumahnya di sini, serta keluarga besar mereka. Ini dulu gunung, nah itu kelihatan tuh. Masih ada sisanya? Masih ada. Ini namanya Jabal Abi Kubais. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Nabi hijrah, itu dari rumahnya tadi, kemudian jalan menuju ke gedung itu ya. Kalau Abu Bakar, karena memang di sana tempat rumahnya Abu Bakar. Kalau mau naik silakan naik sendiri, nanti ada eskalator naik, di sana ada musola. Jadi Nabi itu dulu hijrahnya dari Bani Hashim, kemudian menuju ke rumahnya Abu Bakar, kemudian masuk ke WC 4 sana, ya. Ada gang masuk. Nah itu kalau kita jalan ke sana namanya Syari Hijrah. Itu jalan hijrah. Itu dulu menjadi jalur hijrahnya Nabi. Makanya dinamakan Syari Hijrah. Jalur hijrahnya Nabi. Nanti kalau nggak percaya coba ke sana. Sebelah sana itu ada jalan, ya. Namanya Syari Hijrah.